Selamat pagi Dokter Maya, apa Selamat kabar? pagi, apa kabar? Hai Anti Aging Deputy, bagaimana kabarnya? Sekarang kita lagi di Kota Batam. Ya, jadi sebetulnya kalau kolesterol, kita bicara kolesterol, semua orang awam tuh udah ngerti. Ya, karena mereka paling takut sama namanya kolesterol. Sampai makan ayam pun kulitnya disesetin gitu ya. Jadi kolesterol itu memang wajib untuk dicek. Nah, lebih baik kita mengetahui daripada tidak mengetahui. Kolesterol tentunya tidak semua jahat. Kita pasti udah dengar ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Semua namanya kolesterol. Dan kolesterol ini juga diperlukan ya untuk pembentukan hormon misalnya. Jadi tidak bisa kalau mari kita menurunkan kolesterol serendah-rendahnya. Secara teori ya iya, kalau makan lemak tentunya nanti akan menjadi asam lemak ya, dan tentunya akan menaikkan kolesterol. Tetapi kan tadi udah dibilang ya, nggak semua lemak itu jelek. Ya, sebetulnya indirect semua makanan meningkatkan kadar kolesterol, indirect ya. Karena kalau kita makan lemak jelas. Kalau kita makan, karena tubuh kita itu kan pinter, dia bisa memetabolisme ya. Jadi kalau kita misalnya makan karbo ya, tentu karbo itu akan menjadi gula ya kan, dan efeknya nanti gula ini akan dibuang, baru lama-lama asam lemaknya akan dibuang ya. Jadi kalau makanan apa yang banget naikin kolesterol, tentu makanan yang mengandung lemak. Ya, tapi kan kita nggak tahu kan di dalam satu makanan itu, oh ini lemak, oh ini bukan ya, kecuali yakin banget misalnya dia serat, ya sayuran itu tentunya lebih rendah. Inilah kita pergi ke ekstrem yang satu dan ekstrem yang lain ya. Kalau tadi kita bicara sayuran tentunya tidak mengandung kolesterol ya kan, karena sayuran itu kan sudah jelas-jelas bukan hewani tetapi nabati ya. Jadi kalau ada yang bilang semua lemak, tentunya tidak. Makanya pernah ada iklan kacang ya, kacang bilang kacang ini tidak mengandung kolesterol. Ya memang kacang tidak mengandung kolesterol gitu loh ya. Nah jadi semua yang sifatnya nabati itu tidak mengandung kolesterol, tapi bukan berarti dia tidak mengandung lemak gitu. Jadi mungkin dibedain dulu antara lemak dengan kolesterol. Oke. Oh, tentunya ada kalau makanan itu kan dari luar, kolesterol kan ada yang diproduksi dari dalam. Jadi kasihan juga ya orang yang sudah diet begitu parah, di kolesterolnya selalu dicek masih tinggi. Karena kan memang itu ada yang dari dalam tubuh, produksi di dalam tubuh. Sebetulnya sulit. Ya, karena tadi kita udah bilang kolesterol itu ada diproduksi di dalam tubuh sendiri sesuai dengan genetik masing-masing orang, yang berpengaruh pada pemeriksaannya juga ya kan. Jadi nggak bisa kita lihat, mungkin kalau jelas-jelas dia gede ya, perutnya jelas-jelas buncit ya, kalau kita raba-raba jadi dokter itu terdapat pembesaran hati ya, kita bisa bilang ah ini mah kolesterolnya tinggi kan. Itu juga gampang banget diceknya kan. Sebetulnya ada alat cek yang langsung, yang di klinik ada juga mesti ke lab seperti itu. Nah, itu mungkin untuk topik lain kali ya. Okay. Kita akan bahas bagaimana hubungan antara stres dan kolesterol. Cuma mungkin yang perlu kita tambahkan sekarang adalah pemeriksaan lab. Jadi seringkali orang itu atau calon pasien memeriksakan dirinya sendiri ke lab. Karena yang diperiksa hanyalah nantinya HDL, LDL, dan triglycerid. Sedangkan itu nggak cukup kalau periksa hanya HDL, LDL, dan triglycerid. Begitu LDL-nya tinggi di atas 200, panik dia nelpon. Tolongin dong, kalau temen tolongin gue dong, kolesterol gue tinggi, gue perlu minum obat apa? Nah, apakah seperti itu? Harusnya tidak.
Karena terdapat beberapa pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan, karena untuk kolesterol itu tidak cukup dengan hanya HDL, LDL, dan trigliserid. Mungkin ini juga kita akan bahas di yang berikutnya ya, tentang pemeriksaan-pemeriksaan apa. Karena kita nggak bisa panjang-panjang ya, nanti pada bosen gitu. Oke, baik kalau begitu dokter. Terima kasih atas advice-nya di hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa membahas soal lain terkait dengan tubuh kita ya dok. Sekali lagi terima kasih dokter. Makasih, sama-sama. Yuk, buat yang belum kenal, nama saya Dr. Maya Suryajaya. Saya dokter spesialis gizi klinik, tapi saya melakukan perawatan secara terintegrasi, baik itu untuk wellness, estetik, regeneratif. Terima kasih, see you soon.